Bersyukur pagi hari ini boleh kembali menikmati hari karunia Tuhan, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini telah siap kita akan kerjakan. Namun sebelum kita bersama-sama mengerjakan aktivitas kita, mari kita sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mohon agar firman kebenaran Tuhan ini menjadi bagian dalam sepanjang perjalanan kita hari ini. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, kasih setiamu memelihara kami dalam sepanjang malam tadi dalam istirahat. Pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat untuk memulai segala aktivitas kami. Namun sebelum itu kami bersama akan menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan melalui program doa pagi Jemaat Sudiang pada pagi hari ini. Kiranya firman kebenaran-Mu itu akan tinggal diam di hati kami. Roh Kudus menolong kami untuk memahaminya, dan Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang taat. Mohon ampun atas segala dosa kami ya Allah, dan berfirmanlah, kami telah sedia mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang akan kita baca di pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 24 sampai 32. Dan saya akan membacakan kita pada ayat 25b dan ayat 29. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Amin. Tidak surut karena kebenaran menjadi tema perenungan firman Tuhan bagi kita sekalian pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biasa kita mendengarkan pernyataan-pernyataan orang yang mengatakan bahwa sangat sulit untuk menyampaikan kebenaran dan juga menyatakan kebenaran di dalam kehidupan ini. Karena ketika kebenaran itu disampaikan, akan begitu banyak orang yang merasakan kegelisahan. Terutama ketika kebenaran itu disampaikan dan mengena kepada orang-orang yang menduduki tempat-tempat berkuasa. Di situ akan mulai muncul riak-riak, di situ akan mulai muncul pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang dilakukan oleh si pemegang kekuasaan, sehingga kemudian gelisah ketika kebenaran dinyatakan. Nah, hal yang sama terjadi ketika Rasul Paulus menyatakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan orang-orang Yahudi yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, kepada para imam yang kemudian hanya sibuk memperkaya diri sendiri, kepada para raja, kepada para pemimpin negeri yang kemudian hanya sibuk memikirkan tentang diri mereka sendiri dan mengabaikan kepentingan orang banyak, lebih lagi ketika secara iman mereka tidak mampu diteladani. Rasul Paulus yang datang menyatakan kebenaran mendapat protes dari berbagai pihak. Rasul Paulus yang datang hendak menyampaikan kebenaran dan ajaran-ajaran Kristus mendapat tentangan bahkan dari para raja. Sehingga ketika Rasul Paulus menyampaikan kebenaran ini, orang-orang menuduh dia sebagai orang yang gila. Saking pintarnya Rasul Paulus, orang-orang mengatakan bahwa ilmunya Rasul Paulus itu membuat dia gila dan menyatakan hal-hal yang tidak benar. Maka Rasul Paulus katakan, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Dan dia terus berdoa, selain dia menyampaikan pikiran-pikiran yang sehat, pikiran-pikiran yang benar berdasarkan firman Tuhan, dia pun terus-menerus berdoa. Seperti di ayat 29, bahwa supaya segera ataupun lambat laun, dalam doanya dia sampaikan agar orang-orang yang tidak percaya pada kebenaran akan Kristus dapat menjadi percaya dan memutuskan untuk mengikut kepada Kristus.
Tantangan yang Rasul Paulus alami, yang dia terima dari kelompok-kelompok yang merasa terusik ketika Rasul Paulus menyatakan kebenaran, tidak membuat Rasul Paulus undur. Tidak membuat Rasul Paulus berhenti sampai di situ. Tetapi kemudian Rasul Paulus benar-benar memberikan hidupnya untuk menyatakan kebenaran hingga akhir hidupnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita dalam kapasitas apapun kita sampai hari ini, ketika menyatakan kebenaran dimanapun kita berada, juga pasti akan menghadapi tantangan yang serupa seperti apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Mari kita melihat contoh kehidupan Rasul Paulus tentang bagaimana dia tidak surut, dia tidak hilang semangat untuk menyatakan kebenaran. Karena kebenaran yang dia sampaikan, disampaikannya dengan pikiran yang sehat. Kebenaran yang disampaikannya adalah kebenaran yang asalnya dari Allah, bukan kebenaran yang berasal dari dirinya sendiri. Sehingga Rasul Paulus juga katakan bahwa dia akan menyampaikan di dalam doa, semoga semua orang yang hadir mendengarkan dia pada saat itu boleh menjadi Kristen, boleh hidup sama seperti bagaimana dia hidup, kecuali ketidaktaatannya pada masa yang lampau. Kita terbatas, karena itu mari mohon pertolongan Roh Kudus, agar dimanapun kita hendak menyatakan kebenaran, kita akan menyatakan itu dengan sungguh, bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, melainkan karena kebenaran yang sedang kita sampaikan adalah kebenaran Allah yang juga tidak akan pernah dapat ditutupi oleh apapun. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Segala kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Allah. Segala apa yang ada pada diri kami, kehidupan kami, akan kami persembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ketika kami mengetahui tentang kebenaran yang asalnya dari Allah, kami pun akan menyampaikan kebenaran itu berdasarkan pikiran yang sehat, berdasarkan pikiran yang telah Allah taruhkan di dalam hati dan kehidupan kami. Dimanapun kami berada, seberat apapun tantangan yang kami hadapi untuk menyatakan kebenaran itu, kami tidak akan surut, kami tidak akan undur. Kami akan menyatakan itu di dalam kehidupan yang Tuhan perkenankan untuk kami lalui. Kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh menikmati kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Kami akan menjalani setiap usaha dan kerja kami hari ini. Anak-anak cucu kami dalam pendidikan dan berbagai aktivitas mereka. Kami serahkan kehidupan kami, seisi rumah tangga kami, segenap jemaat Tuhan di tempat ini, di Jemaat Sudiang, pun boleh menjalani kehidupan mereka, usaha dan kerja mereka dengan sepenuh hati untuk kemuliaan Tuhan semata. Yang dalam pergumulan karena kesehatan Tuhan, baik yang ada dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan tolong peliharakan mereka, lawat mereka yang sedang bergumul karena sakit, sehingga mereka boleh menikmati kehidupan yang penuh sukacita karena kesembuhan yang boleh mereka alami. Yang sedang bergumul karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, kami mohon Tuhan Engkau hadir sebagai penghiburan yang sejati bagi mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, kami pun bersyukur bersama dengan segenap jemaat Tuhan yang bersukacita atas pertambahan usia di hari ini. Kami percaya bahwa itu terjadi karena kasih Allah dalam hidup mereka. Karena itu ya Bapa, kami mohon Engkaulah yang akan terus memberkati dan akan terus menolong agar kehidupan mereka benar-benar dinyatakan dalam ungkapan syukur yang sesungguhnya kepada Tuhan. Kehidupan kami sepanjang hari ini ya Allah, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kuatkan kami, mampukan kami, menyatakan damai dan kasih dimanapun kami berada, menyatakan kebenaran dimanapun kami berada, dan hadir menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Roh Kudus menolong kita untuk menjadi pelaku firman yang taat di sepanjang hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap memberi diri kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui setiap kerja, tanggung jawab, dan aktivitas apapun yang kita jalani. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.